Alasan media Cina, tiba-tiba akui bisa kalahkan Timnas Indonesia. Media asal Cina, Sohu memberikan analisa terkait pertandingan kedua tim. Mereka menyadari bahwa skuad Garuda tidak akan turun dengan skuad terbaiknya, karena beberapa pilar harus absen karena cedera dan hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, ini tidak membuat mereka bisa mendapatkan 3 poin dari tim tuan rumah. Pasalnya, Indonesia memiliki komposisi tim yang cukup solid, dan ini menjadi kekuatan bahaya. Pertandingan ini merupakan sebuah kesempatan sekaligus tantangan bagi tim sepak bola nasional Cina. Indonesia telah mengalami banyak faktor yang tidak menguntungkan. Namun, kedalaman dan ketangguhan tim tidak boleh diremehkan. Tulis laporan Sohu. Cina harus bermain dengan percaya diri meski hal tersebut bukan tugas yang mudah. Sebelumnya, Indonesia baru saja mendapatkan hukuman dari FIFA dan berakibat pada pengurangan jumlah supporter di stadion. Ini menjadi sedikit angin segar agar mereka bisa mendapatkan poin penuh di laga nanti. Cina perlu memanfaatkan kelemahan lawan, bermain dengan kekuatannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan di laga tandang. Terangnya, Sohu berharap ada sedikit keajaiban agar mereka bisa menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Tim Dragons juga diharapkan bisa menurunkan kekuatan terbaik dan bertarung maksimal dari menit pertama. Kita percaya bahwa selama pria dan wanita dari tim sepak bola nasional bersatu dan mengerahkan kemampuan terbaik mereka, mereka akan dapat menciptakan keajaiban dalam pertarungan hidup dan mati ini dan menjaga harapan untuk maju ke Piala Dunia. Tutupnya, Joy Pelupesi, puji habis-habisan gelandang. Asal Sorong, bisa isi posisi ini di Timnas Indonesia. Pemain keturunan yang kini membela Timnas Indonesia, Joy Pelupesi puji habis-habisan rekannya di tim nasional Ricky Kambuaya. Ini karena pemain Dewa United tersebut memiliki kemampuan yang lengkap, punya skill di atas rata-rata. Joy Pelupesi bukan cuma asal memuji, karena sudah melihatnya secara langsung saat laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret lalu. Joy Pelupesi mengatakan bahwa Ricky Kambuaya adalah pemain serba bisa yang dapat tampil di berbagai posisi dengan sangat baik. Karena menurut saya, Ricky punya banyak kualitas, dia juga masuk dalam pertandingan melawan Bahrain. Kata Pelupesi dilansir dari Gol. Dia sedikit lebih tinggi, sedikit ke kiri, sedikit ke atas, seperti posisi nomor 10 dan sayap kiri. Dia juga bisa melakukan ini, posisi nomor 6. Menurut saya, dia pemain dengan banyak kualitas dan serba bisa juga karena dia bisa bermain di posisi yang berbeda. Itulah yang saya pikirkan tentangnya. Sambungnya, Timnas Indonesia U17 bersiap hadapi lawan berat di Piala Dunia 2025. Timnas Indonesia U17 akan segera mengetahui lawan-lawan mereka di Piala Dunia U17 2025. FIFA telah menjadwalkan undian fase grup pada 25 Mei 2025 di Doha, Qatar. Turnamen ini akan berlangsung pada 3 hingga 17 November 2025. Indonesia termasuk dari 48 negara yang berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini. Dalam beberapa bulan mendatang, FIFA akan mengungkap rincian lebih lanjut dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025, terang FIFA dalam rilis resmi. Salah satu informasi penting ialah pengundian grup yang akan disiarkan langsung di FIFA. FIFA juga meluncurkan lambang resmi turnamen yang bernuansa merah marun. Di dalamnya tergambar trofi yang diperebutkan oleh semua peserta, termasuk Garuda Muda. Sekjen FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut Piala Dunia U17 sebagai momen penting bagi pemain muda dunia. Turnamen ini menjadi batu loncatan penting bagi generasi pemain sepak bola muda terbaik, ujarnya. Grafstrom menambahkan, lambang resmi mencerminkan keberanian, semangat, dan optimisme para pemain muda. Ia juga memuji kesiapan Qatar sebagai tuan rumah berkelas dunia. Timnas Indonesia U17 melaju ke Piala Dunia setelah tampil gemilang di Piala Asia U17 2025. Di babak grup, mereka menang atas Korea Utara
Yaman, dan Afghanistan. Mereka lolos ke perempat final, syarat untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Namun, langkah Indonesia terhenti usai dikalahkan Korea Utara di 8 besar. Nova Arianto masih dipercaya untuk menangani timnas Indonesia U17. Dalam waktu dekat, ia akan mengumpulkan pemain untuk menggelar training camp. Persiapan akan dilakukan di dalam dan luar negeri demi hasil maksimal. Salah satu rencananya adalah mengikuti Elite Pro Academy untuk menambah jam terbang. Indonesia masuk ke pot 3 bersama 11 negara lain seperti Kanada, Pantai Gading, dan Korea Utara. Artinya, timnas bisa saja bertemu raksasa seperti Brasil, Prancis, atau Jerman dari pot 1. Persaingan di Piala Dunia U17 2025 dipastikan ketat. Namun, Evandra Florasta dan rekan-rekannya bertekad tampil maksimal demi membanggakan Merah Putih. Kondisi fisik Jay Idzes jadi kekhawatiran jelang laga krusial Timnas Indonesia. Perjuangan Jay Idzes menyelamatkan Venezia dari zona degradasi Serie A bisa berdampak pada Timnas Indonesia. Jadwal padat di akhir musim membuat kondisi fisik sang bek jadi sorotan utama. Saat ini Venezia berada di peringkat ke-17 dengan 29 poin. Mereka hanya unggul 1 angka dari Lecce dan Empoli yang mengintai di posisi 18 dan 19. Dua laga terakhir akan menjadi penentu nasib Venezia di kasta tertinggi Italia. Jay dan timnya akan menghadapi Cagliari dan Juventus dalam duel hidup mati. Laga melawan Cagliari dijadwalkan pada 18 Mei, sementara Juventus akan mereka hadapi pada 25 Mei. Kedua laga ini wajib dimenangkan untuk memastikan bertahan di Serie A. Jay menjadi andalan Eusebio Di Francesco di lini belakang Venezia. Ia sudah mencatat 34 penampilan musim ini, sebuah bukti peran vitalnya. Dengan tanggung jawab sebesar itu, Jay dipastikan tetap dimainkan hingga akhir musim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi kebugarannya. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni. Artinya, Jay hanya memiliki waktu istirahat sangat singkat sebelum gabung pemusatan latihan. Training camp Garuda di Bali dimulai pada 26 Mei, hanya sehari setelah laga terakhir Venezia. Kami jelas khawatir soal kondisi fisiknya, ungkap sumber internal PSSI yang tak ingin disebut namanya. Jay juga masuk daftar pemain yang sangat dibutuhkan pelatih Patrick Kluivert. Apalagi lini belakang Indonesia sedang pincang karena absennya Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand. Kevin Dix juga sempat cedera dan belum kembali ke kondisi terbaiknya. Sementara Dean James baru pulih dan mulai kembali bermain bersama Go Ahead Eagles. Kami ingin semua pemain dalam kondisi terbaik saat melawan Cina, kata seorang staf pelatih. Apalagi ini laga penentu untuk lolos ke babak berikutnya. Jay Idzes dihadapkan pada dilema besar antara tugas klub dan negara. Kini semua berharap ia bisa melewati 2 laga Serie A tanpa cedera dan siap memperkuat Garuda. Puas dengan Ole Romeni, Oxford United tertarik angkut pemain Liga Belanda lagi. Ya, kehadiran Romeni memang memberikan dampak positif untuk Oxford United. Saking puasnya, tim kepelatihan The Yellows, julukan Oxford United, dilaporkan akan terbang ke Belanda dan berharap menemukan pemain sehebat Romeni. Sebelumnya, Oxford United sudah merekrut 2 pemain dari Eredivisie, yakni Hide ter Aves dan Ole Romeni, yang sama-sama didatangkan dari FC Utrecht. Ter Aves didatangkan pada Agustus 2024, sementara Romeni pada Januari 2025. Kinerja 2 pemain jebolan Eredivisie itu tampaknya membuat pihak klub puas. Pelatih kepala Oxford United, Gary Rowett, akan terbang ke Belanda guna menyaksikan laga yang melibatkan calon rekrutan mereka. Nantinya, Rowett akan ditemani oleh anggota staf pelatih lainnya dan tim scouting club. Rowett pun mengaku sudah tidak sabar melakukan pencarian pemain di Belanda. Juru taktik berusia 51 tahun itu menjelaskan kalau tim scouting sudah memiliki data-data pemain yang akan mereka bidik.
Rowett nantinya akan menentukan pemain yang sekiranya cocok dengan gaya permainannya untuk kemudian dilakukan negosiasi lanjutan. Dia menegaskan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini guna mengarungi musim depan dengan komposisi tim yang kuat. Manchester City ingkar Tijani Reijnders, apakah AC Milan rela melepas sang gelandang? Manchester City tengah mempersiapkan langkah strategis di bursa transfer musim panas mendatang. Klub asal Manchester ini dilaporkan menjadikan Tijani Reijnders, gelandang AC Milan, sebagai incaran utama mereka. Pemain berusia 26 tahun tersebut diharapkan dapat memperkuat lini tengah Man City yang saat ini membutuhkan penyegaran. Di sisi lain, AC Milan siap mendengarkan tawaran untuk Reijnders, namun mereka mematok harga tinggi untuk sang pemain. AC Milan di sisi lain bertekad untuk mempertahankan Reijnders yang tampil mengesankan sejak bergabung dengan mereka. Namun, klub Italia tersebut juga menyadari bahwa tawaran yang menggiurkan bisa mengubah situasi. Mereka tidak akan ragu untuk mendengarkan tawaran dari klub-klub besar, terutama jika harga yang ditawarkan sesuai dengan harapan mereka. Situasi ini mirip seperti yang dialami oleh AC Milan ketika gelandang mereka, yakni Sandro Tonali, diincar. Laporan itu menyebut bahwa AC Milan mematok harga 55 juta pounds untuk Tijani Reijnders, angka yang terbilang tinggi untuk seorang gelandang. Harga ini kurang lebih sama seperti saat Sandro Tonali dilepas ke Newcastle. Milan ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak jika harus melepas salah satu aset berharga mereka. Reijnders telah menunjukkan performa yang konsisten, membuatnya menjadi target menarik bagi klub-klub besar Eropa. Dengan banyaknya minat yang datang, Milan harus bersiap menghadapi tawaran yang datang. Mereka juga berharap bisa mempertahankan pemain tersebut untuk musim depan. Reijnders memang aset yang sangat berharga bagi Milan. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang. Sejauh ini Reijnders telah bermain sebanyak 101 kali bagi Milan di semua ajang kompetisi. Ia sudah menyumbangkan 19 gol dan 9 assist. Akhir pekan ini Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes berpeluang. Selamatkan Venezia dari degradasi, begini skenarionya. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, menghadapi 2 pertandingan krusial bersama Venezia di kompetisi Serie A Liga Italia. Venezia wajib meraih kemenangan di 2 laga terakhir kontra Cagliari dan Juventus agar selamat dari ancaman terdegradasi ke Serie B musim depan. Moral Jay Itzes CS sedang naik setelah meraih kemenangan 2-1 atas Fiorentina di Stadion Pierluigi Penso pada Senin, 12 Mei 2025. Kemenangan tersebut membawa Venezia beranjak keluar dari zona degradasi dan kini menempati posisi 17 klasemen dengan mengumpulkan 29 poin. Lagunari unggul 1 angka atas Lecce dan Empoli yang berada di posisi 18-19 klasemen Liga. Lecce akan menghadapi Torino di pertandingan berikutnya dan Lazio pada pekan terakhir Serie A. Sedangkan Empoli tandang ke markas Monza di laga selanjutnya dan menjamu Verona di pekan terakhir. Venezia bisa lolos dari degradasi jika berhasil mengalahkan Cagliari pada Minggu malam 18 Mei 2025 waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia. Dengan catatan Empoli kalah dari Monza dan Lecce kalah dari Torino yang digelar pada waktu bersamaan dengan laga Cagliari versus Venezia. Bagi Jay Itzes, menyelamatkan Venezia dari ancaman degradasi bisa menjadi kado perpisahan yang spesial. Sebab, pemain berusia 24 tahun itu diyakini bakal meninggalkan Venezia pada bursa transfer musim panas 2025. Jay Itzes dilaporkan jadi target transfer prioritas Torino, juga kabarnya diminati Inter Milan, Juventus, Bologna, dan Atalanta. Ramalan media Cina bakal terbukti. Katanya, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Portal berita Cina, Sohu, secara gamblang meramalkan bahwa jalan Indonesia ke Piala Dunia tidak akan mulus.
Timnas Tiongkok telah bermain melawan tim terkuat di grup Jepang, sementara 4 tim lain yang bersaing langsung dengan tim Tiongkok untuk kualifikasi harus bermain melawan Jepang lagi, tulis Sohu dalam artikelnya. Media itu juga menyebut bahwa Jepang diprediksi akan menyapu bersih kemenangan di sisa pertandingan mereka. Dengan kekuatan tim Jepang yang unik dan super komprehensif di Asia, ada kemungkinan besar mereka akan mengalahkan keempat tim ini lagi, lanjut media Cina tersebut. Bila ramalan itu terbukti, maka tim-tim lain hanya bisa berharap pada poin dari laga lainnya dan disitulah Cina merasa diuntungkan. Secara teoritis, tim Tiongkok mungkin memiliki harapan mendapatkan 12 poin penuh di 4 putaran permainan terakhir, tambah Sohu. Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Indonesia mungkin hanya memiliki harapan mendapatkan 9 poin, sambung mereka. Pernyataan ini jelas menjadi tantangan bagi timnas Indonesia. Tapi justru disinilah letak pembuktiannya. Apakah prediksi media Cina akan menjadi kenyataan atau justru jadi bumerang seperti media Vietnam yang dulu meremehkan Ole Roemeny? Faktanya, sejak debut, Roemeny mencetak 2 gol penting dan mulai menjadi figur sentral di lini depan Indonesia. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan permainan yang lebih terorganisir dan disiplin dengan semangat juang tinggi. Kini Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga penting yaitu Cina dan Jepang. Jika Roemeny dan kawan-kawan berhasil mengamankan kemenangan dalam laga-laga itu, maka prediksi Sohu bisa jadi meleset besar. Sebaliknya, jika Garuda tak mampu mengatasi Jepang, maka skenario Cina bisa jadi kenyataan. Penyerang Los Angeles FC Adrian Wibowo mengaku bangga punya darah Indonesia, debut di MLS, jadi batu loncatan, terus kejar mimpi. Penyerang berusia 19 tahun milik Los Angeles FC, Adrian Wibowo berbicara mengenai debutnya di MLS dan kebanggaan punyai darah Indonesia. Adrian Wibowo merupakan pemain milik Los Angeles FC berusia 19 tahun yang punya darah Indonesia Amerika. Musim ini, Adrian Wibowo berhasil menembus tim utama LAFC yang berlaga di Major Soccer League, MLS. Saya Adrian Wibowo, saya striker dan bermain untuk LAFC, kata Adrian mengawali perkenalannya dilansir dari Instagram LAFC. Dirinya untuk terus mengejar mimpi. Saya pikir kesempatan ini adalah sangat bagus, ujar Adrian. Itu menunjukkan warisan kami. Bagi saya, menjadi pemain Indonesia Amerika pertama yang bermain di MLS sangat menginspirasi untuk pemain lain. Dan saya mengajak semua orang yang punya darah keturunan untuk terus mengejar mimpi mereka. Tambahnya, Adrian tak menutup peluang dirinya dinaturalisasi dan bisa membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Ya, tentu aku terbuka untuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia, ujar Adrian dilansir dari YouTube Yusa Nugraha. Suatu kesempatan dan pastinya akan kupertimbangkan. Tambahnya, Adrian memang sempat membela timnas U17 Amerika Serikat. Namun hal itu tak menghalangi bahwa dirinya bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia mengakui menyukai beberapa makanan Indonesia meski hidup dan tumbuh di Amerika Serikat. Makanan favoritku nasi bungkus dan martabak, ujarnya. Rasanya enak sekali, tambahnya. Kevin Dix diragukan tampil di laga timnas Indonesia versus China karena cedera. Ini 3 opsi pengganti di posisi bek kanan. Bek kanan timnas Indonesia, Kevin Dix, mengalami cedera hamstring saat membela FC Copenhagen dalam pertandingan melawan Brøndby IF pada 6 April 2025. Cedera tersebut memaksanya absen dalam 7 pertandingan terakhir klubnya, termasuk 2 laga semifinal Piala Denmark melawan Viborg. Copenhagen telah mengonfirmasi bahwa Dix diperkirakan akan absen hingga akhir Mei 2025. Hal ini membuat partisipasinya dalam final Piala Denmark melawan Silkeborg pada 29 Mei 2025 diragukan. Cedera yang dialami Dix juga berdampak pada partisipasinya bersama timnas Indonesia dalam 2 laga penting, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di Jakarta dan Jepang pada 10 Juni 2025 di Osaka. Pelatih Patrick Kluivert mempertimbangkan opsi untuk memanggil pemain pengganti jika Dix tidak pulih tepat waktu. Timnas Indonesia akan menjalani 2 partai krusial dalam waktu dekat ini, yakni melawan Cina dan Jepang 5 dan 10 Juni 2025. Cedera Dix tentu saja cukup membuat para supporter atau bahkan tim pelatih Garuda khawatir. Sebab Dix harusnya menjadi pemain andalan di lini pertahanan Timnas Indonesia dengan menempati posisi bek kanan. Lantas, bagaimana jika akhirnya Patrick Kluivert tidak bisa menyertakan nama Kevin Dix karena cederanya belum pulih untuk melawan Cina dan Jepang? Berikut beberapa opsi pemain pengganti Kevin Dix di lini pertahanan Timnas Indonesia. Sebelum Kevin Dix bergabung, posisi bek kanan Timnas Indonesia dimiliki Sandy Walsh yang tampil lumayan baik. Pada era Shin Tae-yong, Walsh ditempatkan sebagai bek kanan yang sedikit didorong ke depan untuk mengisi formasi 3-5-2. Walsh sebenarnya bisa multifungsi seperti Dix. Di klubnya saat ini, Yokohama F. Marinos, Walsh sempat bermain sebagai bek tengah. Namun sejauh ini, posisi paling cocok bagi Walsh memanglah bek kanan sesuai posisi naturalnya. Sayangnya, belakangan ini Sandy Walsh mulai jarang diturunkan oleh klubnya, Yokohama Marinos, dengan hanya tampil sekali dalam 7 laga terakhir klub Jepang tersebut. Eliano merupakan pemain yang belum banyak dipakai di Timnas Indonesia. Jika situasi ini terjadi, maka sang pemain bisa unjuk gigi seiring cederanya Kevin Dix. Posisi natural adik dari Tijani Reinders ini memang bek kanan, meski Eliano kerap diposisikan lebih maju oleh klubnya, PEC Zwolle. Eliano bisa menjadi opsi yang pas di posisi bek kanan untuk menggantikan Dix selain Sandy Walsh. Kabar baiknya, Eliano sudah kembali mendapatkan performa terbaiknya bersama Zwolle jelang bergabung dengan Timnas Indonesia. Peluangnya agak berat, tetapi siapa tahu Kluivert membuat kejutan dengan justru menempatkan Asnawi di posisi bek kanan jika Dix absen. Terlebih, belakangan ini, Asnawi tampil impresif bersama klubnya di Liga Thailand, Port FC, dan bahkan masuk ke dalam jajaran 11 pemain terbaik Liga Thailand beberapa bulan lalu. Asnawi sendiri merupakan pemain senior di Timnas Indonesia saat ini dengan sudah memiliki sebanyak 48 caps bersama Garuda. Winger lokal Liga 1 layak. Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia dikepung pemain asing dalam torehan gol dan assist terbanyak. Winger tersebut ialah Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri bersaing dalam 5 besar pemain yang menorehkan gol plus assist terbanyak di Liga 1 2024-2025. Pemain Dewa United itu berada dalam urutan ketiga dengan 7 assist dan 12 gol. Egy Maulana Fikri berada di bawah rekan setimnya Alex Martins yang berada di peringkat pertama. Alex Martins mencatatkan 23 gol dan 5 assist. Di posisi kedua ada pemain Persib Tyrone Del Pino yang memiliki 16 gol dan 6 assist. Torehan Egy Maulana Fikri di atas pemain Persija Gustavo Almeida, 18 gol, 0 assist, dan pilar PSS Gustavo Tocantins, 14 gol, 4 assist. Jika dilihat statistik di atas, Egy Maulana Fikri merupakan satu-satunya talenta lokal. Pemain 24 tahun itu juga tampil konsisten membantu Dewa United berada di posisi kedua klasemen hingga pekan ke-32 Liga 1 2024-2025. Jika Egy Maulana Fikri dan Dewa United konsisten dalam 2 laga tersisa, mereka akan mengakhiri musim sebagai runner-up. Dengan penampilan Egy Maulana Fikri tersebut, Patrick Kluivert rasanya bisa memberi kesempatan ke pemain kelahiran Medan itu. Egy sendiri sebenarnya langganan dipanggil ke Timnas Indonesia. Pada Maret lalu, sejatinya Egy Maulana Fikri dipanggil ke Patrick Kluivert Timnas Indonesia. Akan tetapi, ia akhir absen karena cedera. Kemungkinan besar peluang Egy untuk bermain di Timnas Indonesia lagi ada saat melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025.
Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025.